Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kali ini gilirannya kelompok 15 mata kuliah Sistem Keuangan Islam yang akan membahas topik yang menarik tentang wakaf dalam sistem keuangan Islam. Nanti kami akan membahas terkait bagaimana sih sejarahnya wakaf dan beberapa hal terkait wakaf tunai, dan lanjut yang paling ini ya, jadi agak unik gitu. Di segmen ini akan ada prospek cerah, prospek cerah nih. Prospek bagaimana nanti wakaf nu katanya bisa jadi penyelamat atau nafas segar bagi perekonomian umat, terlebih perekonomian dalam negeri ya. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Profesor Dr. Agus Eko Sujianto SEMM. Dan tentunya di kelompok 15 ini saya perkenalkan satu-satu, ada saya Anjas Radenta yang bertindak selaku moderator sekaligus nanti juga sedikit memberikan pemaparan materi ya. Ada juga Vivit Iza dan juga Fauziah Ernawati yang nanti juga akan memberikan beberapa pemaparan materi terkait topik yang akan kita bahas. Materi pertama ada peran wakaf dalam sejarah. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslim, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Secara umum, wakaf yang berkembang di zaman Islam klasik dan zaman sekarang adalah wakaf tunai. Menurut Michael Damber juga menyimpulkan bahwa di Timur Tengah pada masa klasik Islam dan pertengahan institusi wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah kaum muslim dalam membangun kesejahteraan rakyat. Menurut Chesnay pada tahun 1991 mendeskripsikan bahwa wakaf dalam rentang waktu yang cukup lama telah berada pada pusat paling penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari, membangun lembaga-lembaga keagamaan, kultural, dan kesejahteraan. Adapun juga wakaf menjadi sarana yang sah untuk menjaga keutuhan kekayaan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan betapa pentingnya peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim, dan ini berfluktuasi sejalan dalam sikap penguasaan pemerintah. Menurut Mazerkaf, kegiatan wakaf ini dibagi menjadi tiga. Pertama, wakaf keagamaan. Kedua, wakaf filantropi. Ketiga, wakaf famili atau wakaf keluarga. Wakaf pertama ini wakaf keluarga biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti masjid. Wakaf kedua, wakaf filantropi, antara lainnya ini itu seperti kesehatan, pendidikan, dan jumlah fasilitas umum lainnya. Wakaf ketiga, wakaf keluarga biasanya lebih ditunjukkan sebagai jumlah untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dan keturunan yang ditinggalkan. Wakaf juga memiliki kemanfaatan yang luar biasa dari sekedar sedekah biasa. Hal ini dikarenakan harta wakaf yang sifatnya abadi tidak boleh dijual atas diwarisi dan dihibahkan agar wakaf dapat dimanfaatkan terus-menerus untuk masyarakat, menurut hadis Ibnu Umar. Tetapi kemanfaatan wakaf ini belum optimal ditetapkan, khususnya di Indonesia. Wakaf selama ini masih berada seputar di rumah ibadah, kuburan, dan madrasah. Jika dilihat dari segi agama, semangat ini tentunya baik karena wakaf yang dimanfaatkan sebagai rumah ibadah dan dapat meningkatkan keimanan masyarakat. Namun dilihat dari sisi ekonomi, potensi itu masih jauh dari yang diharapkan. Idealnya wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realnya zakat. Wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan wakaf secara produktif tidak terlepas dari media yang digunakan menunaikan wakaf. Untuk materi selanjutnya yakni wakaf tunai dalam perspektif pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan cash wakaf atau wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak abad ke-2 Hijriyah.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Az-Zuhri wafat tahun 124 Hijriah, salah seorang ulama terkemukakan dan peletak dasar tajwid al-hadis, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Untuk slide selanjutnya yaitu di Indonesia persoalan boleh tidaknya wakaf uang sudah tidak ada masalah lagi. Hal ini diawali sejak dikeluarnya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 yang berisi yang pertama adalah wakaf uang atau cash wakaf atau wakaf adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah, dan atau diwariskan. Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fikih atau hukum Islam, tetapi juga dari segi tata hukum nasional, yang artinya dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, hingga persoalan khilafiyahnya tentang wakaf tunai telah selesai dalam pasal Undang-Undang Nomor 41/4 tentang wakaf. Masalah wakaf tunai disebutkan pada 4 pasal, yaitu yang pertama 28, 29, 30, dan 31. Bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian ke-10 undang-undang tersebut dengan detail pada pasal 28 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut. Yang pertama adalah legalitas wakaf tunai sangat jelas dan tidak perlu dipersiapkan lagi. Yang kedua, pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga, lembaga keuangan syariah ditunjuk oleh menteri. Adapun beberapa penunjuk lembaga keuangan syariah sebagai media pengembangan wakaf uang karena lembaga keuangan dikarenakan yang pertama ada kemampuan lembaga keuangan syariah melakukan investasi dana wakaf. Yang kedua, kemampuan melakukan administrasi rekening atau beneficiar. Yang ketiga, mempunyai teknologi dan kemampuan SDM yang handal dalam bank. Yang keempat, kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana. Dan yang kelima yaitu mempunyai kredibilitas di mata masyarakat dan dikontrol oleh hukum atau regulasi yang ketat serta diawasi oleh Bank Indonesia atau Departemen Keuangan. Selanjutnya, selain lembaga perbankan, institusi reksadana syariah juga bisa menjadi pengelola wakaf tunai dengan memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 41 2004 yang menyebutkan pasal 29 yang berisi yang pertama, wakaf benda bergerak berupa uang sebagai dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Yang kedua, wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Yang ketiga, sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Untuk selanjutnya, isi pasal 30 yaitu lembaga keuangan syariah atas nama nazir mendaftarkan harta benda berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitnya sertifikat wakaf uang. Selanjutnya, isi pasal 31 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagai dimaksud dalam pasal 28, 29, 30 diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan PP tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41/2004 tentang wakaf sampai saat ini belum dikeluarkan pemerintah. Namun demikian, kita dapat melihat rancangan peraturan pemerintah tersebut yang telah rampung dikerjakan oleh tim penyusun RPP. Wakaf keluarnya peraturan pemerintah tersebut hanya menunggu waktu saja dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP. Masalah maaf diatur pada pasal 22, 23, 24,
25-26. Pasal-pasal ini berisi tentang teknik pelaksanaan wakaf uang. Berdasarkan ayat 5 pasal 22, maka calon wakif yang mau berwakaf uang dapat mendatangi nazir dan menyatakan ikrar wakaf tersebut di hadapan PPA atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Setelah itu, nazir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS. Isi dari Undang-Undang Pasal 23 yaitu wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri sebagai lembaga keuangan syariah. Penerima wakaf uang atau lembaga keuangan syariah PWU untuk selanjutnya isi dari pasal 24 yaitu yang pertama ada lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri sebagai disebut dalam pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari WWI. Yang kedua, PWI memberikan saran dan pertimbangan sebagai dimaksud pada ayat pertama setelah mempertimbangkan saran instansi terkait. Yang ketiga, saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang memenuhi persyaratan. Yang keempat, PWI wajib memberikan pertimbangan kepada menteri paling lambat 30 hari kerja setelah lembaga keuangan syariah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Selanjutnya, isi dari pasal 26 yaitu sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya membuat keterangan mengenai yang pertama ada nama lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yang kedua nama wakif, yang ketiga alamat wakif, dan yang keempat jumlah wakaf uang, dan yang kelima peruntukan wakaf, yang keenam jangka waktu wakaf, yang ketujuh nama nazir yang dipilih, dan yang terakhir tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang. Untuk selanjutnya isi dari pasal 27 yang intinya yaitu pendapatan ini yang menjelaskan kebolehan wakaf muakkad dengan mengambil pendapat mazhab Maliki. Ya, dan sekarang saya ingin mengajak rekan-rekan untuk menyimak gimana prospek pemberdayaan ekonomi umat yang katanya bisa dilakukan melalui wakaf. Wow, terlebih ini wakaf tunai loh. Nah, ini jadi poin penting, soalnya pemberdayaan wakaf di Indonesia ini dianggap penting. Kira-kira kenapa? Pertama, karena dulu krisis ekonomi ini menyebabkan kemiskinan merajalela, bahkan untuk menutupi hal itu, untuk merecovery keadaan, kita jadi bergantung dengan utang luar negeri. Pasti itu bukan solusi yang terlalu bagus ya ketika diambil. Itu dia, ketergantungan akan utang dan bantuan luar negeri. Yang kedua, kenapa wakaf dianggap penting? Ini karena adanya kesenjangan tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Tahu ya? Dan sekarang pun juga sepertinya makin menjadi-jadi. Yang ketiga, karena Indonesia ini sebagai penduduk atau penduduknya ini adalah mayoritas beragama Islam alias Muslim gitu ya. Jadi terbesar salah satunya di dunia. Ini berarti punya potensi pengembangan wakaf. Wakafnya itu kalau digali-gali bisa banyak gitu potensinya di Indonesia. Dan yang keempat, yang bikin pemberdayaan wakaf di Indonesia itu dinilai penting adalah kali ini atau akhir-akhir ini banyak defisit APBN terjadi, bahkan kendala keuangan negara pun juga menyelimutinya. Mulai tadi ya bergantung kepada utang luar negeri, kemudian juga macam-macam proyek yang kita sendiri tidak bisa membiayainya ya, harus ada uluran tangan dari korporasi atau juga dari luar negeri. Dan kendala-kendala keuangan negara lainnya ya bencana lah ataupun korupsi bisa jadi ya. Nah, bicara soal pemberdayaan wakaf di Indonesia yang sudah dianggap penting, ternyata kalau kita berkaca ya, sekarang kan sudah ada wakaf tunai yang mulai diberdayakan, yang mulai dikembangkan layanannya oleh beberapa badan yang punya layanan wakaf, termasuk BWI ya, Badan Wakaf Indonesia, di beberapa LKS PBU-nya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uangnya. Nah, ternyata pengembangan wakaf tunai ini juga punya nilai ekonomi yang strategis loh bagi Indonesia.
Ya, kenapa? Pertama, karena wakaf tunai itu mengandung adanya kemudahan dan fleksibilitas barang wakaf. Ingat ya, biasanya kan kalau kita wakaf itu kan kadang cenderung, oh wakafnya tanah, oh wakafnya harta-harta yang terkesan dalam kapasitas yang besar atau yang ya kita harus kaya dulu gitu untuk wakaf. Dan dengan adanya wakaf tunai ini kan sebenarnya kita bisa wakaf dengan berapapun jumlahnya. Ya meskipun kalau untuk dapat sertifikat itu harus minimal 1 jutaan, tapi kita pakai atau kita mau wakaf tunai seberapapun it's okay, bisa aja. Gitu, tanpa harus nunggu kaya, tanpa harus nunggu punya harta benda yang banyak ya. Yang kedua, poin strategisnya adalah dengan wakaf tunai ini bisa mendukung percepatan pendayagunaan lahan wakaf tanah. Kita tahu ya bahwa wakaf tanah itu kan jadi salah satu wakaf yang lumayan populer juga. Cuman gara-gara orang itu yang diwakafkan cuman tanahnya, terus kan pengennya oh saya mau wakaf ini nanti dipakai untuk jadi lahan untuk pemakaman atau lahan parkir atau lahan untuk pendirian bangunan apa gitu kan ya, untuk menuju bergunanya ya untuk bisa digunakan kayak masjid atau mungkin dibangun sekolah gitu kan ya, kan nggak cuman apa ya perlu wakaf tanah tadi gitu, ada item-item yang menyertai gimana nanti bangunnya, belum beli beberapa bahan untuk pembangunannya, belum operasionalnya, belum menggaji pekerjanya dan macam-macam. Nah, dengan adanya wakaf tunai kan ini bisa mendukung ya, ya kan? Lahan-lahan wakaf tanah yang sudah ada ini bisa segera dikerjakan. Enaknya gitu. Yang ketiga, membantu mengembangkan dunia pendidikan hingga bisa mandiri keuangan. Kenapa kok seperti itu? Karena kita tahu ya bahwa banyak instansi pendidikan yang masih bergantung dengan uluran tangan dari pusat. Ya memang itu kewajibannya. Cuman dengan adanya wakaf tunai ya, itu kan bisa sedikit membantu. Dan kalau kita lihat ya, itu nanti kan jadi poin penting gitu loh. Banyak ketika dunia pendidikan bisa maju dengan uang wakaf, tidak tertatih-tatih keuangannya dibantu sama wakaf tunai, pasti juga menghasilkan sesuatu yang positif gitu bagi generasi bangsa maupun Indonesia. Yang keempat adalah memberdayakan usaha kecil. Masih ingat ya bahwa yang bisa menerima wakaf, utamanya wakaf tunai ini sebenarnya tuh siapa aja boleh. Ya memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaiannya ya. Nah termasuk usaha kecil ini bisa mendapatkan uluran tangan atau uluran dana gitu ya, yang berasal dari wakaf tunai. Kalau dibantu kan bisa jadi modal buat mereka, tambah-tambah modal gitulah ya. Dan yang terakhir adalah bantu ketahanan lembaga keuangan syariah. Masih ingat kan bahwa lembaga keuangan syariah itu punya salah satunya adalah layanan wakaf, sedekah, infak dan macam-macam. Qardul Hasan lah insya Allah namanya ya. Itu. Nah, ya memang sih memang ketika ada orang yang wakaf tunai ke lembaga keuangan syariah itu kan memang dari sisi profit materi nggak ada bagi banknya. Cuman kan dari sisi eksistensi, dari sisi layanannya tetap lanjut, operasionalnya juga tetap ada. Makanya akan bantu ketahanan lembaga keuangan syariah biar tetap beroperasi gitu loh, setidaknya atau minimalnya seperti itu. Memang ya wakaf tunai ini kayaknya bakal jadi banyak diminati loh ya sama hampir mayoritas manusia, umat Islam juga di Indonesia. Karena ada salah satu researcher gitu ya, namanya Mustafa E. Nasution, gelarnya PhD. Beliau mengatakan bahwa wakaf tunai itu potensinya di Indonesia bisa mencapai 3 triliun rupiah setiap hari. Setiap tahun. Bahkan bisa jauh lebih besar. Nah ingat nih ya, ini masih prediksi soal potensi aja loh ya, udah nyampe 3 triliun. Kita belum tahu nanti kalau realisasinya tuh udah optimal, kira-kira bakal nyampe berapa triliun gitu wakaf tunainya dari potensi yang bisa digali ini. Bayangin ya, 3 triliun satu Indonesia per tahun.
buat dana pendidikan, bantu-bantu, it's okay, pasti jalan. Berdayakan UMKM, pasti juga bikin makin berdaya ya, makin punya ketahanan dan lain-lain lagi lah ya. Tapi bicara soal pengelolaan wakaf tunai ini kan memang kita punya potensi, tapi jangan lupa kalau pengelolaan wakaf tunai dari sisi manajemennya ini juga perlu dioptimalkan. Lewat apa? Manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, amanah, transparan, dan akuntabel. Kenapa kayak gitu? Ya percuma dong nanti banyak yang wakaf, potensinya bisa dimaksimalkan, realisasinya tercapai, tapi kok ternyata ketika di lapangan ada oknum-oknum yang tidak profesional, tidak amanah, tidak transparan, atau tidak akuntabel. Gimana coba? Kan ya percuma dong. Jadi harus dari lini awal aspek-aspeknya harus sejalan, harus bisa saling berintegrasi lah ya. Iya, rekan-rekan, demikianlah rangkaian paparan materi kami terkait topik yang menarik, yakni wakaf dalam sistem keuangan Islam. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ini bisa membuka cakrawala, bisa membuka pengetahuan kita semua terkait wakaf yang sebenarnya punya peran penting dalam kehidupan berekonomi atau dalam siklus ekonomi. Kami juga ingin menghimbau teman-teman ya, boleh mulai sekarang mungkin sedikit menyisakan uang, barangkali bisa ditabung tidak hanya untuk investasi dunia tapi investasi akhirat via wakaf tunai. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini tentunya ya, dan juga terima kasih pula kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu presentasi maupun membantu penyajian materi sehingga terlaksana dengan lancar dan mantul hari ini. Saya Anjas Radina mohon pamit, kelompok 15 juga mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.